Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Kedua HP ini merupakan line up jagoan performa dari dua pabrikan kesayangan tim mendang-mending garis keras. Daripada Anda pusing sambil baca komentar adu bacot antara kedua kubu, mending kita mendang-mendingin aja, ya nggak sih? Pengen tahu siapakah yang akan jadi si paling mending di kelas harga 2 jutaan? Gak pakai lama, simak video comparison Poco M6 Pro versus Tecno Pova 6 ini. Sampai habis ya guys, check it out! Ya guys, jika ada pertanyaan untuk paket penjualan dan garansi dari Poco M6 Pro dan Tecno Pova 6, lebih mending mana? Yuk, mari kita bandingkan. Di paket penjualannya, Poco M6 Pro tentu ada HP-nya, ada casingnya, layarnya sudah tertempel screen protector, dan ada chargingnya dengan kemampuan 67 watt. Untuk garansi Poco kasih 15 bulan, 3 tahun update Android mulai 13 sampai 16, dan security patch hingga 4 tahun. Sedangkan si Tecno Pova 6 tentu juga ada HP-nya, masih dikasih casing. Ada screen protectornya walaupun saya lepas dan saya ganti sendiri dengan tempered glass. Kenapa saya ganti? Nanti aja deh kita jelasin alasannya, oke? Dan tentunya ada chargernya dengan kecepatan 70 watt. Untuk garansi, Tecno berjanji cover 12 plus 1 bulan. Untuk update Android cuma 1 kali aja, walaupun di paket penjualannya tertulis 2 kali. Tapi jika kita baca lebih teliti lagi, ada keterangan kecil yang menyebutkan update-nya hanya dari Android 14 ke 15 saja. Dan untuk security patch, Tecno baru kasih 2 tahun. So, untuk perbandingan paket penjualan, keduanya imbang. Tapi dari segi garansi dan update, Poco lebih unggul. Pertanyaan kedua, mending mana build dan desain antara Poco M6 Pro dan Tecno Pova 6? Untuk kategori desain ini relatif, kami tidak bisa memaksakan kehendak hak prerogatif user terhadap desain, karena keduanya punya nuansa yang berbeda. Poco lebih unisex, buat cowok atau cewek masih masuk. Kalau Tecno lebih dominan menembak user cowok yang suka desain futuristik. Tapi kalau saya pribadi karena cewek, lebih suka si Poco karena lebih kalem. Terus jika kita bicara masalah build atau material bodinya, Poco lebih unggul pada layar kacanya yang sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan IP54. Sedangkan si Tecno cuma IP53 dan tidak dijelaskan layarnya dilapisi proteksi jenis apa. Karena itu kita perlu keluar uang lagi untuk belikan tempered glass agar lebih aman dari goresan. Next, untuk material pembungkus bagian belakang keduanya sama-sama pakai plastik bertekstur glossy. Namun khusus Poco M6 Pro, back covernya lebih mudah kotor karena sidik jari. Kalau Tecno lebih minim. Untuk framenya, keduanya juga plastik ya, cuma untuk teksturnya lebih nyaman digenggam di Poco dibandingkan dengan Tecno. Karena feel-nya lebih halus aja. Untuk bobot, Tecno lebih berisi 195 gram. Kalau Poco lebih ringan, 179 gram. So, untuk bahan materialnya, Poco lebih unggul karena ada Corning Gorilla Glass 5 dan IP54. Tapi untuk feel genggaman relatif sih. Jika suka nyaman, pilih Poco karena lebih ringan. Jika suka yang mantap, digenggam, pilih Tecno karena lebih berotot. Pertanyaan kedua, lebih lengkap mana fitur Poco M6 Pro atau Tecno Pova 6? Oke, baik Poco dan Tecno sudah pakai dual speaker stereo. Ada jack audio 3,5 mm dan ada 2 mikrofon, ada IR blaster dan slot memory card. Bedanya, Tecno pakai triple slot, sedangkan Poco pakai jenis hybrid slot. Untuk slot yang lebih fleksibel, tentu Tecno Pova 6 yang unggul. Untuk bagian layar, keduanya pakai AMOLED 120Hz. Kecerahan keduanya bisa mencapai peak brightness 1300 nits dengan kualitas yang sama-sama bagus. Bisa terlihat di luar ruangan. Untuk luas layar, Tecno lebih besar, 6,78 inch, tapi punya screen to body ratio lebih kecil dibanding Poco. Sehingga bezel Poco lebih terlihat lebih tipis pada 88,9% screen to body ratio. Untuk kualitas displaynya, Tecno terlihat lebih vivid dan pop-up, sedangkan Poco warnanya lebih warm, sehingga di mata terlihat lebih kalem. Keduanya sama-sama punya kualitas yang bagus, tapi subjektif saya sih ya, lebih cocok layar di Poco karena lebih nyaman saja di mata. Jadi jika untuk display, saya lebih cocok Poco karena punya color layar yang lebih nyaman dan punya bezel yang lebih tipis. Untuk UI, Tecno pakai HiOS dan Poco pakai HyperOS. Keduanya punya RAM 8 ROM 256GB berjenis UFS 2.2. Punya chipset yang sama MediaTek Helio G99. Cuma beda nama belakangnya aja, Ultra di Poco dan Ultimate di Tecno. Untuk tampilannya sih
prinsipnya hampir sama ya. Baik laci aplikasi, control center, dan notifikasi, bedanya di Poco ada Google Fit, sedangkan di Tecno tidak ada. Dan yang paling menarik, di Tecno lebih clean. Setahu kami belum kami temui iklan ya, sedangkan di Poco masih ada, walaupun ada cara untuk mematikannya. Oke, sekarang kita coba mulai ulang siapakah booting tercepat dari kedua HP ini. Untuk RAM tambahannya saya sudah matikan. Untuk kapasitas memori yang termakan hampir mirip. Saya yakin tidak kasih perbedaan. Oke, kita mulai ya. Ya guys, terlihat untuk mulai ulang Tecno lebih cepat. Dan keduanya juga sudah punya fingerprint in display dengan kemampuan yang sama cepatnya. Untuk buka aplikasi telepon, Poco lebih cepat sedikit. Untuk buka Chrome, Tecno lebih cepat. Untuk buka YouTube, Tecno juga lebih cepat. Dan bahkan jika kita setel maksimal refresh rate 120 Hz-nya, di aplikasi YouTube Tecno masih bisa scroll di angka refresh rate 120 Hz. Sedangkan Poco mentok di 60 Hz saja. Next, kita coba buka pesan. Poco lebih cepat. Buka kamera, Poco juga lebih cepat. Sekarang coba kita buka game anak kecil lompat-lompat ini ya. Poco lebih cepat. Oke, dan Mobile Legends siapa yang tercepat? Ini saya pakai akun yang sama. Jadi jika ada notif perangkat Anda tidak bisa masuk, jadi justru dia yang jadi tercepat ya guys. Oke, di sini terlihat ada notif di Tecno sehingga untuk masuk ke game Mobile Legends Tecno bisa masuk duluan. Sekarang kita coba game berat Genshin Impact. Siapakah yang bisa masuk dulu? Untuk tes ini sama ya, kita juga pakai satu akun. Jadi jika ada notif, HP itu jadi yang masuk duluan. Dan ternyata Tecno masih bisa masuk duluan juga, walaupun bedanya tipis ya. Kami kira keduanya sih punya kecepatan buka aplikasi yang bagus. Sekarang coba kita tes multitaskingnya. Oke, ternyata RAM 8 di kedua HP ini bekerja sangat baik ya. Masih terbuka semua. Nice. Jadi guys, untuk UI tampilannya sih tergantung kebiasaan ya. Tapi untuk kinerja UI tampaknya HiOS di Tecno lebih sedikit unggul daripada HyperOS. HiOS tidak ada iklan, bootingnya lebih cepat dan bisa tampilkan refresh rate 120 Hz di aplikasi YouTube. Tidak hanya berjalan di home saja seperti di Poco. Dan punya kecepatan buka aplikasi game berat lebih cepat dikit dibandingkan Poco. Pertanyaan ketiga, mending mana Poco M6 Pro atau Tecnopova 6 dalam bermain game? Nah, ini yang sering ditanyakan. Oke, untuk pertama kita coba tes kualitas tes sampling rate kedua HP ini. Untuk touch sampling rate di Tecno lebih unggul, bisa mencapai 500 Hz. Standarnya bisa ke 330 Hz. Sedangkan di Poco hanya ada di angka 250 Hz. Secara teori sih ya, dalam tes ini Tecno lebih cepat merespon sentuhan dibandingkan dengan si Poco. Tapi itu secara teori ya. Kalau real life-nya ya tergantung jari Anda noob atau tidak. Untuk main Mobile Legends settingan Super Ultra, Poco dapatkan rata-rata 71 FPS. Sebenarnya cukup membingungkan. Waktu itu kami pernah main 1 jam Mobile Legends, FPS-nya tidak bisa melebihi 60 FPS. Ketika kita tes kali ini bisa. Entah bugs atau apa ya, sedangkan di Tecno dapatkan 81 FPS. Tidak pernah ada bugs FPS. Kita sering main di HP ini ya, dan dapatkan FPS segitu. Untuk main HOK Graphics Custom, pantulan Air On, efek tinggi dan ultra, Poco M6 Pro dapatkan rata-rata 55 FPS, Tecnopova 6 mendarat di 58 FPS. Lanjut ke LOL Wild Rift, settingan 120 FPS, grafik high, resolusi sedang, efek sedang. Keduanya belum mampu ke FPS maksimal, Poco dapatkan 58 FPS dan Tecno ke 56 FPS. Untuk game PUBG settingan smooth ultra 40 fps gyroscope on, si Poco M6 Pro dapatkan 35 fps dan si Tecnopova 6 mendapatkan rata-rata 32 fps. Next, game FF settingan rata kanan, Poco dapatkan 56 fps dan Tecno dapatkan 72 fps. Tentu seharusnya Tecno lebih oke buat main game FF secara dosbooknya aja gambar FF. Masa di bawah 60 fps kan nggak mungkin. Untuk COD Warzone settingan custom very low high, Poco M6 Pro dapatkan 28 fps saja. Wajar, ini game berat.
dan Tecno Pova 6 dapatkan rata-rata 27 fps. Kita teruskan ke game racing Asphalt 9. Poco M6 Pro dapatkan rata-rata 47 fps, sedangkan si Tecno Pova 6 lebih oke di 56 fps. Untuk main Genshin Impact settingan lawless 60 fps, Poco M6 Pro mendarat di 34 fps dan si Tecno cukup lumayan di angka 42 fps. Keduanya masih playable asalkan settingannya benar. Terus kita lanjutkan ke game berat lainnya, Wuthering Waves. Settingan lawless 60 fps juga. Poco M6 Pro bisa ke 23 fps dan si Tecno Pova 6 dapatkan rata-rata 29 fps. So, keduanya punya mode performance dalam bermain game, tapi Tecno Pova 6 sesuai dengan gaya desain yang diusung yaitu lebih ke segmen gaming, ternyata memang lebih dominan unggul dalam bermain game dibanding Poco. Mungkin karena bodi Tecno yang lebih bongsor sehingga lebih banyak ruang untuk penyebaran suhu dalam mode performa. Walaupun kedua HP ini juga tidak terlalu punya suhu yang panas dalam bermain game, kecuali dengan catatan Anda bermain di outdoor di tempat yang terik, tentunya suhunya akan otomatis naik. Pertanyaan keempat, mending mana performance harian dalam konsumsi baterai dan kecepatan charging antara kedua HP ini? Oke, mari kita buktikan. Baik Poco dan Tecno posisi baterainya ada di 100% ya guys. Kita coba buat nonton YouTube 1 jam. Keduanya habiskan baterai 5%. Kita coba buat record video Full HD 30 fps selama 15 menit. Keduanya punya suhu yang mirip baik depan dan posisi di kamera 35-36 derajat Celcius. Dalam tes ini habiskan baterai 4%. Posisi baterai ada di 91%. Next, untuk nilai Antutu keduanya dapatkan 400 ribuan. Karena ini hasil Antutu 10 yang GPU-nya pakai versi Lite, kita coba tes ke 3D Mark saja yang lebih akurat. Kita lakukan 4 kali dan dilanjutkan ke CPU throttling test selama 1 jam. Kita coba lihat siapakah yang lebih stabil poinnya. Dan hasilnya terlihat seperti tes game tadi, Tecno lebih dominan baik nilai base loop, lawless, dan stability-nya. Untuk nilai FPS yang didapat juga lebih baik. Sedangkan untuk nilai CPU throttling 1 jam Tecno juga lebih baik dapatkan 87% dan Poco 82%. Baterai Poco tinggal 56% dan Tecno Pova 6 ada di 64%. Next, kita uji download aplikasi di Play Store pakai Wi-Fi. Tecno hasilnya juga lebih cepat. Untuk editing dan render video ukuran 400 MB Full HD 60 fps, Poco lebih cepat dikit dibandingkan Tecno. Lanjut ya, kita tes upload video di YouTube, siapakah yang tercepat? Kita coba upload video editing kita tadi ya. Tes ini bukan cari yang tercepat, tapi mencari siapakah dari kedua HP ini yang paling kuat menyerap sinyal Wi-Fi. Secara Wi-Fi kedua HP ini terkonek dengan sinyal Wi-Fi yang sama. Dan guys, terlihat Tecno jauh tinggalkan Poco dalam hal upload video di YouTube. Coba ya, kita upload lagi video lewat Tecno lagi. Oh ya, ini akun YouTube-nya juga sama ya, sehingga akan terlihat mana video yang sudah siap ditonton dari kedua HP ini. Terlihat di sini video pertama dari Tecno sudah muncul di beranda si Poco, dan upload video kedua si Tecno malah bisa membalap upload video pertamanya si Poco. Cukup panas sih si Poco ini. Apakah dia mulai capek? Nah, coba ditengok di beranda kedua HP ini ada 3 video. Dalam satu waktu, Tecno bisa upload 2 video, sedangkan si Poco cuma 1 dalam waktu yang sama. Untuk baterai terlihat lebih irit Tecno. Secara memang baterai Tecno lebih badak 6000 mAh dibandingkan si Poco 5000 mAh. Posisi sekarang Poco ada di 52% dan Tecno 59%. Untuk uji tes tadi terlihat SOT keduanya sudah mencapai 6 jam. Terbilang keduanya irit sih jika skenarionya tadi non-gaming. Sekarang kita mau uji kecepatan charging. Agar baterai Tecno punya kapasitas yang sama dengan Poco, kita coba kuras baterai Tecno agar posisinya sama dengan Poco di 51%. Ya guys, sekarang posisi baterainya sudah sama. Yang beda adalah charging Poco M6 Pro maksimal bisa ke 67 watt, sedangkan Tecno bisa 70 watt. Secara angka terlihat lebih cepat Tecno. Tapi apakah valid? Mari kita buktikan saja. Finally, kedua HP ini sudah 100% dan hasilnya si Poco justru lebih cepat dikit 1 menitan mengisi daya baterai dari 51% ke 100%. Next, pertanyaan terakhir, mending mana kamera Poco M6 Pro atau Tecno Pova 6?
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat hasilnya. Secara teori, chipset Helio G99 bisa mencapai resolusi 200 megapiksel seperti Redmi Note 13 Pro 4G. Tapi Tecno cuma pakai 108 megapiksel dan Poco memilih jalur lain hanya pakai 64 megapiksel. Cuma keunggulan Poco, dia punya OIS pada lensa utamanya dan lensa 8 megapiksel ultra wide. Sedangkan kamera Tecno belum ada OIS dan tidak punya lensa ultra wide. Dan berhubung keduanya tidak ada lensa telefoto, adanya embel-embel ultra dan ultimate pada chipsetnya, kini membuat keduanya mampu menciptakan foto zoom resolusi penuh. Lewat sistem in-sensor zoom, Poco punya in-sensor zoom 2 kali dan Tecno 3 kali. Nah, manfaat OIS di Poco baru berguna ketika kita lakukan zoom. Terlihat jika dari preview kamera si Poco, objek bidik lebih stabil dibanding Tecno. Hal ini membuat jepretan Poco lebih minim blur dan detail dibanding Tecno. Tanpa zoom pun hasil keduanya juga sama-sama terlihat bagus, cuma beda pewarnaannya saja. Poco warnanya sedikit pop up saturasinya, terutama pada kulit manusia. Agak kemerahan sedangkan Tecno lebih yellowish. Untuk selfie, Tecno lebih unggul di resolusi 32 megapiksel. Ada pula pilihan selfie lebih wide agar sudut pandang lebih luas. Nah, untuk video kamera depannya ini Full HD 30 fps. Keduanya sama-sama ada stabilisernya, guys. Menurut kalian mana yang lebih stabil untuk videonya? Oke guys, sekarang yang Full HD 60 fps ya. Menurut kalian gimana? By the way, ini sama-sama punya double mic ya guys ya. Tapi emang nggak ada stabilisernya lagi sih kalau udah 60 fps guys. Sekarang kita cek sama-sama video kamera belakang dari Tecno Pova 6 sama Poco M6 Pro ya guys ya. Ini video belakang dengan resolusi Full HD 60 fps. Nah, menurut kalian gimana untuk stabilisernya dan kualitas gambarnya? Ada awannya juga di atas, guys. Oke. Nah, ini juga ada air kolam. Menurut kalian gimana untuk kualitasnya? Komen ya. Dan guys, kelebihan yang dimiliki oleh Poco M6 Pro dibandingkan dengan Tecno Pova 6, dia punya lensa ultra wide, guys. Jadi, kalau kalian yang pengen punya record video dengan view angle yang lebih luas, bisa pilih Poco M6 Pro dibandingkan dengan Tecno Pova 6. Untuk video malam, Poco lebih terang karena menaikkan brightness dan kontras sehingga ada noise. Begitupun dengan video selfie-nya, Poco membuat area wajah agar lebih terang. Sedangkan si Tecno gelap banget. Tetapi kelebihan si Tecno punya lampu flash di bagian depan yang bisa kasih sedikit penerangan saat selfie video di malam hari. So, kalau subjektif kami sih, untuk kamera ya, saya lebih suka Poco. Karena lensanya lebih lengkap, ada OIS dan ultra wide. Misal Anda tidak butuh zoom yang detail dan ultra wide, Tecno Pova 6 lumayan lah ya, bisa imbangi Poco M6 Pro. Apalagi cukup jarang HP yang fokus ke gaming punya kamera yang relatif bagus. Oh iya, untuk keluaran output suara HP ini sama-sama tuned by Dolby Atmos. Karakter suara Poco lebih renyah dan bassnya agak terasa. Baik speaker bawah dan atas suaranya hampir imbang. Sedangkan Tecno lebih keras, kayak treble tapi minim bass. Speaker bagian bawah lebih keras dibandingkan speaker bagian atas. Untuk harga Tecno Pova 6 sekarang lebih murah, ada yang jual cuma 2,2 jutaan saja. Sedangkan Poco M6 Pro di 2,6 jutaan ketika video ini dibuat. Lebih worth it mana? Kami kira video ini sudah menjelaskan secara rinci. Tinggal sesuaikan Anda butuh fitur dan fungsi yang mana. Jika dana sudah siap, jangan galau lagi. Oke? Share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Semoga bermanfaat. Bye!